Nah, kemudian kita ke dimensi ketiga ya teman-teman, yaitu partners and supplier. Nah, di sini ada 4 komponen nih teman-teman. Ada service provider and service consumer relationship. Kemudian yang kedua ada organizations, partner and supplier strategy. Lalu ada factors that influence supplier strategies. Dan yang terakhir ada service integration management. Nah, ini adalah kaitannya jika memang layanan tersebut butuh partner atau supplier. Nah, kalau seorang penyedia layanan itu membutuhkan partner atau supplier dalam mendeliver layanan mereka karena memang mereka tidak bisa menyediakan sendiri, maka yang penting dijaga di sini adalah relasinya ya teman-teman ya. Semisal Atmajaya bekerja sama dengan Microsoft ya, Microsoft Indonesia misalnya, Google Indonesia, ya mereka harus menjaga relasi dari waktu ke waktu supaya layanan itu bisa dideliver dengan baik kepada mahasiswa gitu ya. Nah, itu pentingnya relasi. Kemudian juga supplier strategy. Nah, ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi dalam pemilihan supplier itu nanti ada strategi-strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Ada beberapa faktor. Dan yang terakhir adalah service integration management. Nah, service integration management ini adalah misalnya layanan email kita pakai Microsoft ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara mengintegrasikan layanan dari Microsoft tersebut dengan layanan kita sendiri gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan di dimensi ini gitu ya teman-teman. Oke. Nah, dimensi ini itu melibatkan adanya kontrak atau agreement dengan partner and supplier ya, karena itu dengan pihak lain jadinya harus ada perjanjian atau kontrak dengan partner atau supplier tersebut gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang faktor yang mempengaruhi strategi dari organisasi ketika memilih supplier, di sini ada beberapa faktor ya teman-teman. Ada strategic focus, ada corporate culture, ada resource scarcity, ada cost concern, ada subject matter expertise, external constraints, dan demand pattern. Kita bahas satu persatu ya. Kalau strategic focus ini tentang bagaimana sih organisasi atau perusahaan atau seorang penyedia layanan tuh berpikir kira-kira bagian mana sih yang perlu di outsource gitu ya. Apakah semua yang kita kerjakan mau dikerjakan sendiri atau ada bagian-bagian tertentu yang mau kita limpahkan ke partner atau supplier. Nah, ini yang bisa menentukan di organisasinya sendiri ya teman-teman ya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua ada corporate culture. Nah, di sini adalah biasanya seperti budaya memakai supplier tertentu. Biasanya kalau sudah ada sejarahnya ya, sudah biasa berpartner dengan supplier atau partner ini, biasanya akan lanjut ke kerjasama berikutnya ya, akan pakai supplier yang sama. Nah, ini biasanya sulit untuk diubah tanpa alasan yang kuat. Kemudian resource scarcity, jadi kelangkaan sumber daya, semisal sumber daya tertentu itu memang langka ya teman-teman ya, jadi biasanya itu akan mempengaruhi suatu perusahaan itu memakai supplier atau tidak gitu ya. Kalau dirasa memang susah cari sendiri, ya sudah dicari oleh supplier aja, disediakan oleh supplier aja gitu ya. Kemudian ada cost concern, tentang pertimbangan biaya ya. Nah, ini dilihat dulu pakai supplier akan lebih murah atau lebih mahal gitu ya teman-teman ya. Jadi dilihat dulu lebih murah atau lebih mahal. Kalau lebih murah ya pilih aja pakai supplier. Tapi kalau enggak ya mungkin ada pertimbangan lain atau pilihan lain gitu ya. Kemudian subject matter expertise. Nah, ini kaitannya dengan biasanya vendor atau supplier yang sudah fokus melayani layanan tertentu ya teman-teman, itu akan memiliki kepakaran atau expertise yang lebih
jago dibanding orang yang ngurusin enggak fokus ngurusin hal tersebut gitu ya. Jadi untuk hal-hal tertentu ya teman-teman, bisa aja kalau memang merasa suatu perusahaan atau penyedia layanan ngerasa kurang jago nih, misalnya di bidang SEO, Search Engine Optimization, kurang jago di bidang itu, ya sudah diberikan aja ke vendor atau partner yang udah biasa melakukan SEO tersebut gitu ya. Kemudian untuk external constraint itu adalah batasan dari eksternal seperti peraturan pemerintah, kebijakan, kemudian peraturan industri, sosial, hukum, dan lain-lain. Nah itu biasanya kayak misalnya ada layanan fintech lending atau peer-to-peer lending atau layanan investasi apapun ya teman-teman, sekarang kan lagi rame. Itu biasanya harus tunduk pada OJK ya, tidak bisa asal bikin sendiri tapi harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Nah itu contoh dari batasan eksternal ya. Nah itu akan mempengaruhi strategi pemilihan supplier nih gitu ya. Jadi misalnya Atmajaya kerjasama sama supplier di luar Atmajaya, nah itu apakah ada peraturan pemerintah yang meminta kerjasama sama perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi bla 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 bla. Nah, jadi kalau memang disuruh seperti itu sama pemerintah, ya kita harus cari supplier yang memang sudah tersertifikasi tersebut gitu ya, teman-teman. Kemudian demand pattern adalah pola permintaan. Jadi ketika kita memakai supplier atas dasar pengamatan kita, atas dasar data dari pola permintaan ya, misalnya di bulan-bulan ini nih permintaannya lagi banyak-banyaknya, jadi kita butuh supplier gitu ya, baru kita cari. Tapi kalau di bulan-bulan yang permintaannya enggak banyak, ya sudah, tidak perlu pakai partner atau supplier gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang dimensi terakhir adalah value streams and process. Nah, untuk dimensi ini ada 3 komponen, yaitu activities the organization undertakes, kemudian how activities are organized, kemudian how value is ensured for all stakeholders efficiently and effectively. Dah, itu aja ya, ada 3. Nah, jadi untuk dimensi yang ini kita harus melihat apa aja sih aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam menyediakan layanan. Tentunya kita lihat dulu, misalnya Atmajaya, pendidikan ya, apa aja yang dilakukan dalam menyediakan layanan pendidikan. Berarti pengambilan kelas, pembayaran uang kuliah, kemudian penyampaian materi gitu ya, karena sekarang hybrid harus dipikirkan nih, ternyata ada proses penyampaian materi secara hybrid. Nah itu harus dipikirkan gimana mekanismenya. Terus mungkin ada juga proses ujian ya, kemudian magang dan lain-lain, itu harus dipikirkan ya. Kemudian selain itu, setelah tahu aktivitas-aktivitasnya apa saja, kita harus tahu bagaimana aktivitas tersebut diatur atau dikelola ya. Kita harus tahu proses bisnisnya nih satu persatu untuk bisa akhirnya membuat layanan tertentu untuk mendukung suatu aktivitas yang ada di dalam organisasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana value atau nilai itu diyakinkan untuk semua stakeholder secara efisien dan efektif. Nah, di setiap proses tersebut ya, yang ada di dalam proses bisnis, itu harus dipastikan apakah value-nya sudah tersampaikan dengan baik kepada pengguna layanan. Nah, menyampaikannya gimana teman-teman? Misalnya, ketika teman-teman KRS, nah itu kan teman-teman bisa langsung komunikasi dengan pihak prodi gitu ya. Bu, ini ada error di sistemnya, Bu, ini kelasnya habis, atau macam-macam dan lain-lain ya, gangguan-gangguan, hambatan lain bisa dikomunikasikan. Nah, proses komunikasi kalian dengan pihak prodi tentang gangguan di KRS tersebut itu adalah proses bagian dari
memastikan value ya layanan KRS itu bisa disampaikan dengan baik kepada teman-teman gitu ya. Jadi dengan adanya helpdesk, dengan adanya prodi, dengan adanya TU gitu ya, itu untuk memastikan layanan dapat terdeliver dengan baik dan sehingga teman-teman bisa merasakan value atau nilai dari layanan tersebut gitu ya. Nah, jadi aliran nilai untuk manajemen layanan itu adalah serangkaian langkah untuk membuat dan memberikan produk dan layanan kepada konsumen layanan dan kombinasi aktivitas rantai nilai organisasi. Sedangkan proses itu adalah serangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam proses itu, proses yang terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas. Nah, itu jadi penting ya teman-teman untuk mengetahui setiap proses yang berjalan ya, aktivitasnya apa ya, terus terkait dengan apa, siapa stakeholdernya, input outputnya apa, dan lain-lain ya. Dan dirinci dalam prosedur siapa yang terlibat dan ketutupan. Instruksi kerja bagaimana hal itu dilakukan. Jadi ada prosedur-prosedurnya ya teman-teman ya. Jadi misalnya KRS, siapa saja yang terlibat di KRS tersebut, alurnya bagaimana, terus nanti kalau terjadi masalah handle-nya bagaimana gitu ya teman-teman. Kemudian setelah 4 dimensi tadi ya, ada 6 external factor yang mempengaruhi dimensi tersebut. Ada political, economic, social, technological, legal, sama environmental. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Kita lihat contohnya ya. Nah, sebagai contoh, ini misalnya sikap pemerintah dan masyarakat terhadap produk dan layanan ramah lingkungan. Nah, yang dapat mengakibatkan organisasi berinvestasi lebih banyak dalam alat dan teknologi yang memenuhi harapan eksternal. Nah, contohnya apa? Contohnya, sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa memilih untuk berpartner dengan organisasi yang memang labelnya itu ramah lingkungan, teman-teman. Kenapa seperti itu ya? Karena mungkin ada instruksi dari pemerintah, harus go green gitu ya, misalnya semuanya harus hemat energi. Nah, gitu makanya mungkin itu akan mempengaruhi penyedia layanan untuk mencari partner yang memang sudah terkenal atau memiliki reputasi bahwa perusahaan tersebut itu hemat energi atau go green gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa aja tentang faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi organisasi untuk membuat beberapa versi produk yang sama untuk menangani berbagai kelompok konsumen yang menunjukkan pola pembelian yang berbeda. Contohnya nih teman-teman ya, seperti Spotify, seperti Netflix ya, seperti paket provider teman-teman itu ada paket bundling, kemudian ada paket family, kemudian ada paket pelajar, misalnya ada paket prioritas gitu ya. Nah, misalnya kalau ada paket pelajar itu ya ditujukan kepada mahasiswa ya, sehingga harganya nanti bisa lebih murah tapi dengan syarat misalnya menunjukkan kartu mahasiswa gitu ya. Kemudian paket keluarga, nanti harganya akan jauh lebih murah tapi harus minimal 4 orang gitu atau bagaimana gitu ya. Terus misalnya ada paket prioritas, misalnya ditujukan kepada eksekutif yang memang tidak berpikir tentang biaya tapi ingin mendapatkan layanan yang memang dapat diandalkan. Jadi mereka nggak pikir biaya tapi yang penting aku dapat layanan internet yang paling cepat gitu ya, tanpa antri dan lain-lain. Nah, adanya pembagian ini itu mengakomodir adanya faktor ekonomi dan sosial, karena memang di masyarakat pendapatan mereka, ekonomi mereka kan berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang memang masih mahasiswa, ada yang memang cenderung
cenderung memilih layanan dalam bentuk kelompok atau keluarga gitu-gitu ya. Terus kemudian kalau sosial ya itu tadi ya, jadi layanan family itu biasanya mengakomodir faktor-faktor sosial gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk contoh dari faktor eksternal. Masih banyak teman-teman, misalnya legal. Kalau legal ya misalnya yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa layanan investasi, peer-to-peer lending, fintech lending itu harus memiliki izin dari OJK gitu ya teman-teman. Nah itu kan jadi akan mempengaruhi kita dalam menyediakan sebuah layanan atau mengambil layanan gitu ya. Nah, kira-kira itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada minggu ini, pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.